Nah, berikutnya adalah bagaimana cara proses hitungnya. Sebentar ya. Proses hitungnya juga mudah sekali. Dalam satu kelas diambil 10 sampel, diukur apakah lama belajar dan jumlah buku referensi berpengaruh terhadap hasil ujian. Jadi X1 sama X2 di sini ini adalah lama belajar, X2 adalah jumlah buku referensi, Y adalah nilai ujiannya. Maka dapat dikatakan bahwa X1 sama X2 adalah variabel prediktornya, sementara Y-nya adalah variabel responnya. Karena X1 X2 ini juga berpengaruh, sementara Y itu dipengaruhi oleh X1 sama X2. Pertanyaannya apa, Budel? Bagaimana hubungan antara X1, X2, dan Y? Kemudian interpretasi. Kemudian ukur kebaikan model dan hasil ANOVA-nya. Nah, cara pengerjaannya bagaimana? Nah, ini datanya X1, X2, sama Y. Di sini jumlah N-nya berapa jumlah sampelnya? Di sini jumlah sampelnya yang saya gunakan ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ada 9. Wes, ini tak tahu. Kemudian di sini S1, S2 sama Y. Di sini ada X1 kuadrat berarti iki di kuadrat nih. X2 kuadrat berarti kolom iki di kuadrat nih gini. X1 S2 berarti X1 dikali X2. X1 sama Y, X1 dikalikan Y hasilnya adalah yang kolom ini. X2 kalikan Y berarti X2 dikali ini, kolom ini dikali kolom sebelahnya. Ya, hasilnya terletakkan di sini. Nah, kemudian masing-masing kolom kita total. Oh, sigma X1-nya 20. Oh, sigma X2-nya adalah 25. Oh, sigma Y-nya 724 dan seterusnya. Kemudian kita mencari nilai untuk membentuk model, kita cari nilai PI STU yang tadi, ya kan? P rumusnya adalah sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 di kuadrat dibagi N. Sigma X1 kuadrat mana? X1 kuadrat yang ini. Oh, totalnya berapa? 52. Ya kan, 52. Kemudian jelas dikurangi sigma X1 dalam kurung dikuadratkan. Oh, berarti kita cari sigma X1 dulu. 20, ya kan? Dikuadratkan dibagi N. N-nya adalah 9. Ketemunya 7,55. Ya, yang X juga sama. X2, sigma X2 kuadrat. X2 kuadratnya ini turun ke bawah. Oh, totalnya 93. Nilainya 93. Dikurangi berapa? Sigma X2. Sigma X2-nya berapa? 25. Kemudian kita kuadratkan dibagi N. 9 ketemunya 23,55. Dan seterusnya sampai yang U. Jadi nanti kita sudah ketemu nilai P, H, S, T, U berdasarkan tabel bantu yang ini. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan mengajarkan harus bikin tabel bantu supaya mudah. Males ngitung ya, Excel-nya bisa ya, tinggal kita kuadratkan apakan gitu ya. Terus kemudian dari nilai P, S, T, U, P, dan sebagainya itu tadi kita bisa ketemu nilai beta 1, beta 2 sama beta 0. Tinggal kita masukkan saja Q, S, bla bla. Ternyata setelah kita masukkan dari rumus yang ini ketemu nilai beta 1-nya 5,899, beta 2-nya ketemu 0,444, beta 0-nya ya setelah dari rumus yang ini tadi ada beta 1 sama beta 2 yang dihitung dari atasnya, ketemunya adalah 66,124. Sehingga modelnya adalah seperti ini. Y sama dengan, ya ini kan bentuk awalnya. Tinggal kita masukkan, oh beta 0-nya ketemu 66,124 plus 5,889 dari sini tadi X1 plus beta 2-nya adalah 0,444 X2 ditambah error. Jadi cara menginterpretasinya bagaimana? Nilai 66,124 ya. Jadi ketika nanti nilai X1 sama X2-nya nilainya 0, maka otomatis nilai Y-nya sebesar 66,124. Karena nilai X1 sama X2-nya adalah bernilai 0. Nah, kalau 5,889 bagaimana cara menginterpretasinya? Ketika X1 nanti meningkat nilai 1 satuan, jadi ketika nanti nilai X1-nya sebesar 1, maka dia akan meningkatkan. Kenapa meningkatkan? Karena tandanya plus. Meningkatkan nilai Y sebesar 5,889. Ya, di sini kenapa saya mengatakan meningkatkan? Karena tandanya adalah plus. Tapi kalau misalkan tandanya negatif, berarti adalah mengurangi atau menurunkan. Nah, kalau S2 bagaimana? Ketika S2 bernilai 1 satuan, dia akan meningkatkan nilai Y sebesar 0,444. Ya, ini adalah penulisan yang pertama. Ada tanda errornya karena di depannya hanya Y. Tapi kalau yang bawahnya Y head nggak perlu ada tanda error, cukup yang bawahnya saja, cukup yang ini. Ya nggak perlu plus error karena Y head, Y dugaan. Ya, Y head, Y topi itu adalah dugaannya.
Nah, itu adalah pembentukan model. Nah, bagaimana sekarang bentuk ANOVA-nya? ANOVA ini cukup panjang, teman-teman. Jadi, untuk menghitungnya, pertama adalah kita masukkan dulu X1. Jadi, bentuknya seperti ini. X1, X2, sama Y. Di sini kita mencari Y hat yang seperti ini. Y hat ini dihitung dari mana? Yang kolom yang ini. Ini dihitung dari rumus ini. 66,124 ditambah 5,889 X1 ditambah 0,444 X2. Jadi, untuk mencari 79234 ini sama kayak 66,124 ditambah 5,889 dikali X1-nya adalah 2, ya, plus 0,444 X2-nya adalah 3. Jadi, semakin ke bawah ini podo ae rumusnya, kita menggunakan persamaan yang ini, tinggal X1 sama X2-nya diganti sama kolom yang ini sama ini. Ya, misalkan contoh, Y hat 78,79 yang saya blok ini. Berarti untuk menghitung ini caranya adalah 66,124 ditambah 5,889 X1. X1-nya diganti dengan angka 2, ya, dikalikan 2, plus 0,44 dikalikan X2, X2-nya adalah 2. Paham ya, saya kira. Kemudian untuk mencari residu atau error adalah Y dikurangi Y hat. Tinggal saya kurangi saja. 80 dikurangi ini ketemunya 0,766. 0,766, 85 dikurangi 85, 0,123 min 0,123 terus sampai yang ke bawah. Ya. Terus kemudian ini adalah proses untuk mencari ANOVA. Ya, Y hat dikurangi Y bar, kemudian dikuadratkan, berarti Y hat di sini dikurangi Y bar. Y bar di sini adalah rata-rata Y, ketemunya 80,444. Berarti nanti di sini sama kayak 79 dikurangi 80,44 dikuadratkan ketemu 1,4641. Kemudian 21 ini dari mana? Y hat yang kedua 85,123 dikurangi 80,44 kemudian dikuadratkan ketemunya adalah yang ini terus sampai yang bawah di total ketemu 331. Y hat min Y bar ini adalah rumus untuk mencari Y hat min Y bar SS regresi. Jadi untuk menghitung ini adalah SS regresi. Nah, untuk Y min Y bar itu yang mana? Y min Y bar berarti SS total. Y adalah yang ini dikurangi Y bar, berarti 80 kurangi 80,444 dikuadratkan ketemu 0,197. 85 dikurangi 80,444 dikuadratkan ketemu 20,757 Terus sampai yang bawah ya, disesuaikan sampai yang bawah di sini. Kemudian ketemu total ada 356,22224. Nah, itu adalah menunjukkan SS total. Nah, berikutnya adalah apa? Y min Y hat dikuadratkan. Y dikurangi Y hat, kemudian hasilnya dikuadratkan. I dikurangi I dikuadratkan, ketemunya yang atas. 85 dikurangi yang 85,123, ketemunya yang baris yang kedua. Nah, kalau yang kolom terakhir ini, kalau kita total ketemu 2327,27034, itu menunjukkan SS error, ketemunya yang ini, ya. Untuk mencari MS regresi, rumusnya SS regresi dibagi P. P adalah variabel prediktor. Berarti tinggal masukkan saja 331 dibagi 2 adalah sama dengan 1,65,85 sekian. MS residual atau MS error sama dengan SS residual atau SS error dibagi N min P min 1. Berarti tadi sudah ketemu SS errornya 23,2703 dibagi N-nya 9, P-nya 2 dikurangi 1. Di sini kan ketemunya 3,8784. Sementara untuk mencari F hitung, MS regresi dikurangi MS residual, IQ dibagi IQ ketemu 42,764. Nah, dengan demikian, kalau saya tuliskan menjadi bentuk hipotesisnya, H0 beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0, ya, sesuai sejumlah variabel prediktor. H1-nya paling tidak ada salah satu beta K yang tidak sama dengan di mana K-nya 1 sama 2, ya. Kemudian alfanya 5%, kemudian dari ini tadi tinggal kita masukkan angka-angka yang di atas ini. Angka-angka yang di atas ini dimasukkan ke dalam tabel ANOVA. Tabel ANOVA-nya yang mana? Tabel ANOVA-nya seperti yang di atas tadi. Yang saya kasih tanda kuning. Nah, ini yang harus kita isi. P-nya berapa, N min P berapa, min 1 berapa, N min 1 berapa. Ini kita isi semuanya sehingga nanti ketemu yang bawah ini, ya. Dari proses yang sekian panjang itu yang akan kita gunakan itu adalah hanya F hitung saja. Jadi harus benar di awal. Kalau ini awalnya salah, ke belakang akan salah semuanya. Nilai SS, nilai MS itu nilainya pasti positif. Jadi kalau teman-teman nanti menghitungnya negatif, pasti salah.
F hitung ketemu 42,7646. Kemudian kita bandingkan sama F tabel. F tabelnya adalah F alpha, DF1, DF2. Di mana alfanya 5%, DF1 ini sama kayak DB regresi, DF2 adalah DB yang residual atau error. Ketemunya kalau kita mencari berarti F 0,05, DF1 sebesar 2, ya, DB regresi, yang DF2 adalah DB yang residual senilai 6. Maka kalau teman-teman mencari tabel itu ketemu 5,14. Maka dapat dikatakan bahwa F hitung ini nanti nilainya akan lebih dari F tabel. 42 dibandingkan 5, besaran F42. Nah, sehingga keputusannya apa? Tolak H0. Jadi dapat dikatakan bahwa terdapat salah satu variabel X yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Jadi di antara lama belajar lama belajar sama satunya apa tadi? Lama belajar dan juga jumlah buku revisi, terdapat di antara keduanya itu ada salah satu variabel yang berpengaruh secara signifikan. Sebenarnya untuk tahu secara pasti itu kok uji parsial. Cuman uji parsial itu langkahnya panjang. Bagi teman-teman di sini masih belum saya kenalkan mengenai program statistik. Kalau mungkin lebih nanti kalau di mata kuliah analisis data statistik, kalau lebih kita sudah mengenal program statistik, nanti akan lebih mudah untuk mencari uji parsialnya. Cuma untuk sementara ini cari aja dulu. Kita belajar pembentukan model dulu, terus kemudian bagaimana ANOVA-nya, kemudian kebaikan modelnya, ya. Nah, kebaikan modelnya ternyata setelah memasukkan rumusnya, ketemu hasilnya seperti ini. R kuadrat sama dengan 1 min SS residual dibagi SS total. Ketemunya adalah hasil akhirnya dari ini. Tadi dari mana? Dari tabel ini, ya kan? Ketemunya 0,9346 atau 93,46%. Artinya bahwa model ini mampu menjelaskan kondisi sebenarnya itu sebesar 93,46%, sehingga nilai 6,54% itu dipengaruhi oleh variabel X yang lain yang tidak digunakan dalam analisis. Ya, itu adalah penjelasan saya mengenai analisis regresi berganda untuk dua variabel prediktor.